Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu saya lagi dengan Ibu Meli Nuryani. Ibu kali ini mengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan dengan bobot SAS 3 SKS. Di mana Ibu akan menjelaskan dulu tentang CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya itu memiliki kemampuan dalam memahami teori media teknologi pendidikan sebagai instrumen penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Memiliki keterampilan dan keahlian dalam memilih dan menggunakan media teknologi pendidikan yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik, tujuan, jenis, dan karakteristik dari dan jenjang pendidikan. Untuk sub CPMK-nya pada pertemuan kali ini akan menjelaskan ruang lingkup media teknologi pembelajaran dan apa pengertian dari media pembelajaran, serta mempelajari jenis dan kegunaan dari media teknologi pembelajaran. Tujuannya agar mahasiswa memahami pengertian dan ruang lingkup media pembelajaran serta jenis-jenis dan kegunaan dari media teknologi pelajaran tersebut. Seperti kita tahu bahwa media pelajaran adalah suatu sarana atau media untuk memudahkan dosen atau mahasiswa untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan media pembelajaran. Yang kita tahu bahwa media pelajaran itu ada ruang lingkupnya itu adalah ada 6, yaitu media cetak, diantaranya seperti contohnya buku, majalah, atau sedang media audio adalah media yang menggunakan indera pendengaran ya, yaitu seperti contohnya kita menggunakan radio, rekaman, ceramah, itu disebut dengan media audio. Sedangkan media visual kita menggunakan indera dengan penglihatan. Contohnya dengan kita penglihatan itulah media visual itu seperti gambar, diagram, grafik, atau brosur atau banner, itu disebut dengan media visual. Sedangkan media audio visual adalah penggabungan antara indera penglihatan dan indera pendengaran seperti video, film, dan film dokumenter seperti itu ya. Sedangkan media interaktif kita menggunakan dari teknologi, yaitu dengan komputer dan aplikasinya dan dengan internet. Sedangkan selanjutnya adalah media lingkungan, di mana media lingkungan sekitar alam sekitarnya kita pergunakan untuk sebagai media pembelajaran, seperti ke kebun binatang ataupun ke museum, itu sedangkan media lingkungan. Setelah kita tahu bahwa teknologi adalah suatu berpikir ya, teknologi itu suatu peran berpikir untuk memberikan cara berpikir yang sistematik, atau untuk memberikan sarana untuk memilih yang tepat dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi peran teknologi itu adalah meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kualitas belajar, dan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Contoh dari media pelajaran itu aplikasinya kan sudah kita tahu adalah ada PowerPoint, video tutorial, dan aplikasi pembelajaran ataupun platform e-learning. Yang kita tahu kalau bisa teknologi itu kan kita bicara teknologi itu kalau kita bicara itu ada perangkatnya, perangkat keras atau perangkat lunak. Kalau perangkat kerasnya itu hardware-nya berarti seperti komputer, printer, ataupun untuk jaringan perangkat jaringan seperti hub atau modem ya. Sedangkan perangkat lunaknya seperti softwarenya seperti operating system menggunakan Windows atau Linux. Sedangkan aplikasinya kita bisa menggunakan Microsoft Office, PowerPoint itu masuk dalam Microsoft Office ya, ataupun dengan aplikasi seperti CorelDRAW, PowerPoint itu termasuk dengan aplikasi yang kita akan gunakan dalam media pembelajaran. Dalam desain pengembangan media pembelajaran itu kita nanti akan seperti jadi lulusan itu seperti dengan bisa menjadi desain media, jadi content creator, atau dengan bisa juga dengan
ahli di bidang IT, yaitu dalam pengembangan media pembelajaran itu. Jadi ke- keuntungan dari kita menggunakan media pembelajaran. Sedangkan implementasi di media pelajaran itu adalah nanti akan kita terapkan dalam kita menggunakan dalam media belajar. Apa kita akan menggunakan media audio, media visual, atau media cetak, atau media komputer. Nah, akan saya jelaskan salah satu audio itu seperti majalah, audio itu seperti ceramah, seperti mahasiswa PAI dengan menggunakan murotal Al-Quran, atau ceramah dengan MP3, atau dengan lantunan ayat suci Al-Quran, seperti itu ya kalau di PAI. Atau dengan kalau benda audio visual, kita bisa dengan implementasikan dengan menggunakan tadi ada dengan menggunakan video tentang pembelajaran PAI, cara-cara praktik sholat, ada gerakannya, ada tentang dari rukun sholat yang rukun sholatnya dari pertama niat sampai akhir, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan video audio visual. Sedangkan mengenai audio visual itu sendiri, kita dengan menggunakan gambar atau contoh kebersihan, atau dengan kita melakukan brosur perdayaan mahasiswa baru juga jika dengan menggunakan visual. Sedangkan media yang kita gunakan sekarang tuh sudah digital, komputer dimanapun kita akan menggunakan seperti pelapon dengan menggunakan komputer karena sudah berbasis digital. Dosen pun sudah menggunakan komputer, mahasiswa juga sama. Jadi dalam menggunakannya juga kita bisa juga dengan cara online ataupun offline perkuliahan. Jadi dengan cara kita bukan Google Meet atau dengan Zoom meeting. Jadi itu semua dari fasilitas dari kegunaan dari media pembelajaran. Mungkin kalau untuk saya materinya dari situ, dari jenis-jenisnya udah saya tadi bilang, ruang lingkupnya sudah, dan kegunaannya. Jadi untuk CUP CPMK-nya itu berarti materinya dibatasi. Untuk pertemuan kali ini ada tentang pengertian dari media pembelajaran, jenis-jenis, dan ruang lingkup dari media pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan Ibu jelaskan tentang peranan dari media audio, keuntungan, kelebihan, dan cara pembuatan dengan media audio. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.